Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Responsi 1, Ekonomi Politik, akan menjelaskan analisis kami tentang teori ekonomi neo-marxisme, analisis RIGD sebagai mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Nana Salsabila, H128, Kurnia Rahmi, H109, Novianti, H113, dan Filial Aulia, H159. Yang pertama yaitu resume jurnal yang berjudul Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia Norwegia melalui RIGD Plus Agreement nomor volume 6 nomor 2 2019 oleh Pramesti Cahyani Hediningsih. Indonesia memiliki lahan hutan hujan tropis terbesar dengan tingkat deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi. Hal ini menyebabkan Indonesia sebagai negara penghasil emisi karbon dioksida terbesar ketiga. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, membuat Indonesia dan Norwegia melakukan diplomasi. Diplomasi ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup secara internasional dalam bentuk RIGD Plus Agreement. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat secara faktual dengan instrumen wawancara oleh 4 narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Norwegia dalam RIGD Plus Agreement berjalan baik atas dasar kepentingan nasional kedua negara. Pelaksanaan RIGD Plus berdinamika akibat perbedaan pendapat kedua negara, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan dan keterlambatan dalam mencapai target. Namun, program ini akan tetap dilaksanakan sampai dengan target yang telah disepakati. Berikutnya yang kedua yaitu ada jurnal yang berjudul Peran Center for International Forestry Research atau CIFOR di Indonesia terkait mekanisme reducing emission from deforestation and forest degradation atau RIGD 2007 hingga 2014 volume 4 nomor 1 tahun 2017 oleh Ibnu Hajar. Akibat dari letak geografis dan astronomis, Indonesia menjadi negara beriklim tropis dengan hutan yang luas hingga dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun pada kenyataannya Indonesia menjadi penyumbang emisi karena tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini menyebabkan Indonesia perlu melakukan pembenahan diri dari segi kehutanan. Dalam penanganannya, Indonesia didukung oleh lembaga organisasi internasional yang bernama CIFOR yang berperan sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dalam pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melakukan skema RIGD yang didukung oleh CIFOR. Skema RIGD yang dilakukan akan berhasil tergantung kepada pihak-pihak yang berperan mendukung skema ini. Beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh CIFOR adalah Global Comparative Study, pelatihan konferensi dan publikasi, dan pembangunan website RIGD Indonesia. Berikutnya yang ketiga yaitu jurnal yang berjudul Kerjasama Indonesia Uni Eropa dalam mengoptimalkan implementasi Reducing Emission from Deforestation and Degradation atau RIGD+. Studi kasus Hutan Ulumasen Aceh tahun 2013 hingga 2017. Volume 4 nomor 2 2020 oleh Suwartisari dan Mira Puspita M. Salah satu permasalahan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim adalah deforestasi dan degradasi hutan yang merupakan kontribusi emisi gas rumah kaca dan pemanasan global. Hutan Ulumasen merupakan salah satu hutan di Indonesia di Aceh yang kaya akan pohon kayu keras tropis. Hutan Ulumasen masuk ke dalam hutan konservasi yang mengalami penyusutan luas lahan akibat deforestasi dan degradasi hutan. Skema RIGD Plus dilakukan sebagai upaya penanganan masalah di hutan Ulumasen. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan banyak hambatan sehingga pengimplementasian program ini tidak optimal. Penelitian menggunakan metode pendekatan liberalisme yaitu teori ekonomi politik lingkungan global dengan konsep multi-level governance serta eco-labeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa melakukan kerjasama dalam bentuk FLIGT-FTA yang membahas tentang tata kelola hutan berdasar pada prinsip sustainability. Program ini dinilai dapat menutup celah RIGD Plus yang kurang optimal. Namun ternyata pengaruh dari program ini dan RIGD Plus tidak optimal karena masih tingginya penurunan luas lahan hutan
Lumasen dan menurunnya tren ekspor kayu dan olahannya. Kerjasama ini dinilai belum signifikan mengoptimalkan RIDD Plus dalam aspek ekonomi maupun lingkungan. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah konsepsi teori. Nah, yang pertama adalah ekonomi politik neomarxisme. Nah, kaum neomarxisme melihat sistem kapitalis global sebagai suatu sistem yang menunjukkan mulai munculnya berbagai hubungan di antara para elit dengan saling berbagi kepentingan dasar, yaitu menurut Stans and Petitport tahun 2009. Nah, tokoh-tokoh pemikir neomarxisme dalam hubungan internasional ada 3, yaitu yang pertama ada Paul Baran, lalu Andre Gander dan Immanuel Wallerstein. Nah, Wallerstein menjelaskan bahwa sistem dunia itu terdiri dari 3 bagian, di mana memiliki perbedaan dalam bidang politik dan ekonomi. Nah, kekuatan paling besar dimiliki oleh kelompok negara core yang mengeksploitir kekuatan dari negara semi-periferi dan periferi. Kemudian, negara semi-periferi mengeksploitasi negara periferi, sehingga negara periferi dieksploitasi oleh kelompok negara core dan negara semi-periferi. Nah, Baran beranggapan bahwa negara-negara dunia ketiga jika terus mengikuti sistem yang diterapkan oleh negara maju, maka negara-negara tersebut akan tetap menjadi negara terbelakang. Nah, menurut Gander Prank sendiri, dengan adanya sistem kapitalisme di negara berkembang, maka akan menyebabkan kemunduran yang sangat signifikan dalam bidang politik maupun ekonomi. Nah, yang selanjutnya adalah yang kedua, yaitu Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau REDD. Nah, REDD adalah semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. REDD di negara berkembang adalah mekanisme internasional untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Yang ketiga adalah lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, menurut L.L. Bernard, memberikan pembagian lingkungan hidup ke dalam 4 bagian besar. Yang pertama adalah lingkungan fisik atau yang disebut dengan anorganik, di mana contohnya seperti tanah, laut, udara, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah lingkungan biologi, yaitu organik, di mana contohnya itu sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, dan tumbuhan. Lalu yang ketiga adalah lingkungan sosial, di mana di sini terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan fisiososial, seperti senjata, mesin, gedung. Lalu ada lingkungan biososial, seperti tumbuhan beserta hewan domestik. Lalu ada lingkungan psikososial, seperti keinginan dan keyakinan manusia. Nah, yang terakhir adalah lingkungan komposit. Lingkungan komposit yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga masyarakat, baik yang terdapat di kota maupun di desa. Nah, selanjutnya adalah dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya, silakan. Lalu selanjutnya ada kronologi penerapan skema RIDD, di mana pada pertamanya ada perubahan iklim global yang berhubungan dengan unsur iklim lainnya, seperti naiknya suhu udara, berubahnya pola curah hujan, meningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrim, serta naiknya permukaan air laut. Lalu, adapun deforestasi di Indonesia, itu sebagian besar bersumber dari sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap bahwa sumber daya alam, khususnya dalam hal ini hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik maupun kepentingan pribadi. Lalu, awal mula RIDD ini adalah pada COP11 di Montreal pada Desember 2005, UNFCCC mengeluarkan pertimbangan adanya kebijakan strategi dari deforestasi hutan tropis di dunia. Lalu, SIPOR dan Hutan Indonesia ini merupakan sebuah pasangan atau satu pasangan dalam melakukan berbagai kajian dan riset, terutama dalam mengenai kehutanan. Lalu selanjutnya, sejak Indonesia menjadikan dirinya satu pasangan,
dalam hal tersebut, di mana Indonesia merupakan seorang negara perintis untuk memasukkan hutan dalam skema mitigasi perubahan iklimnya pada tahun 2007 silam, CIFOR selaku organisasi internasional yang berkepentingan dengan risetnya itu melakukan fungsi dan perannya di dalamnya untuk mendukung mekanisme yang sudah diadopsi oleh Indonesia itu sendiri. Lalu selanjutnya pada tahun 2007 juga Indonesia mengadakan Forest Day serta dengan adapun Global Comparative Study, lalu pada 2019, CIFOR juga meluncurkan situs website yaitu RIDD Indonesia dan melanggarkan konferensi Forest di Indonesia. Lalu dengan adanya pengembangan website, lalu ada yang bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan atau Porda untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang informasi yang dapat diandalkan tentang hutan, perubahan iklim, serta RIDD, dan diselenggarakannya banyak pelatihan-pelatihan serta lokakarya. Lalu yang terakhir, RID di Indonesia ini bekerja sama dengan Norwegia sebagai negara core, di mana inti kerjasama itu menyepakati bahwa memberikan hibah sebesar $1 miliar di tahun terakhir kesepakatannya jika Indonesia mau dan berhasil menjalankan skema usaha dengan menurunkan emisinya lewat pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Lalu selanjutnya ada analisis kasus ya, yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada analisis kasus dengan pendekatan teori. Menurut data statistik Kementerian Kehutanan pada tahun 2011, laju deforestasi di Indonesia pada periode 2000 hingga 2010 melesat hingga 1,2 juta hektar hutan alam setiap tahun. Beranjak dari masalah tersebut, Indonesia tentu perlu pembenahan diri di segi kehutanan maupun kualitas hutan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hutan dan lingkungan. Salah satu langkah yang Indonesia lakukan untuk memperbaiki hutan dan iklim yang rusak yaitu dengan menerapkan skema RIDD. Indonesia selaku negara semi-periperi justru memberikan peranan besar akan iklim dunia yang dibantu oleh CIFOR sebagai motivator dan komunikator RIDD di Indonesia. Skema RIDD tersebut menunjukkan kemandirian Indonesia yang selaku negara semi-periperi dan justru bertentangan dengan mahjab ekonomi neomarxisme yang menyebutkan bahwa negara semi-periperi seharusnya ketergantungan dengan negara core. Kemudian, dalam skema RIDD, Indonesia juga bekerja sama dengan Norwegia. Norwegia menyepakati memberikan dana hibah sebesar $1 miliar jika Indonesia mau dan berhasil menjalankan skema usaha menurunkan emisi lewat pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Peran Norwegia selaku negara core di skema RIDD justru memberikan bantuan, bukan melakukan eksploitasi kepada Indonesia sebagai negara semi-periperi. Hal ini semakin menunjukkan bahwa penerapan RIDD justru bertentangan dengan ekonomi neomarxisme. Next. Kemudian, dalam ekonomi neomarxisme terdapat salah satu tokohnya, yaitu Immanuel Wallerstein. Dia memiliki pemikiran mengenai world system theory yang merupakan pengidentifikasian dua tipe dasar sistem dunia, yaitu kekaisaran atau world empire dan ekonomi dunia atau world economy. Kekaisaran dunia ialah sistem dunia yang secara politis dipusatkan dan disatukan. Setiap kelompok dalam kerajaan menjadi bawahan pusat politik. Contohnya kekaisaran Romawi kuno. Sedangkan ekonomi dunia ialah sistem dunia yang tidak menerapkan sentralisasi dan penyatuan politik. Karena itu, ekonomi dunia tidak hanya terdiri dari keragaman budaya, tetapi juga keragaman unit-unit politik. Sementara itu, skema RIDD tidak termasuk ke dalam world empire maupun world economy. Alasan tersebut juga semakin mempertajam bahwa RIDD bertentangan dengan paham ekonomi neomarxisme. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai kesimpulan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya yaitu konsep dari neomarxisme adalah melihat sistem kapitalis dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan politik yang saling terhubung dan bersama-sama membentuk suatu struktur. Dalam neomarxisme, negara, kaum borjuis, dan kaum proletariat memiliki peranan yang sangat penting. Gagasan world system theory melahir sebagai wujud perkembangan teori neomarxisme yang lebih mengutamakan perekonomian dunia dan membagi sistem internasional menjadi 3 bagian, yaitu core, semi-periperi, dan periperi. Tingkat deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia terus meningkat. Hal ini menyebabkan Indonesia sebagai penghasil emisi. Dalam penanganannya, Indonesia didorong oleh lembaga internasional CIFOR melakukan pembenahan diri dari segi kehutanan dengan menerapkan skema RIDD.
Peran CIFOR dalam mendukung usaha Indonesia adalah sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator. Selain itu, Indonesia juga melakukan hubungan diplomasi dengan Norwegia dengan diberikannya dan hibah dari Norwegia apabila Indonesia berhasil mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan. Kerjasama Indonesia dengan CIFOR maupun Norwegia dinilai bertentangan dengan teori neo-Marxisme. Dalam skema RIDD yang dilaksanakan terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini bertentangan dengan konsep neo-Marxisme, karena negara Indonesia sebagai negara semi-periferi tidak bergantung dan tidak tereksploitasi oleh negara KUR. Norwegia sebagai negara KUR juga tidak memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Berikut yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We came here today to find out more about just the general trends for RED, because Caltech is now a pilot demonstration province and there's a lot of projects happening, and because we work with communities, of course, we're interested in the interface between RED and communities and how the benefits flow down. So a lot to learn, and very happy to be here. Current state of RED, I think at the moment it's suffering. It's suffering from some bad decision making at provincial or district level, say. I think there's still a lack of buy-in and participation at the district level, which is really crucial. It's not enough for national level to make announcements or proclamations if the district isn't really willing to surrender land or surrender forest area. So I think these things have to be ironed out, obviously, as a matter of priority before we can really hope for an optimistic future for RED.